Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk memiliki kedudukan yang penting dalam agama Islam, tidak sahnya wudhu seseorang dapat menyebabkan sholat yang ia kerjakan menjadi tidak sah. Sedangkan sholat adalah salah satu rukun Islam yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu, merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk memperhatikan bagaimana dia berwudhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak diterima sholat yang dilakukan tanpa wudhu, dan tidak diterima sedekah yang berasal dari harta yang didapat secara tidak halal. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, berikut ini 5 kesalahan yang sering dilakukan oleh kaum muslimin pada tata cara wudhu. Part 2. Yang pertama, beristinja atau mencuci dubur setelah buang angin. Tidak ada istinja ketika buang angin atau kentut istinja, hanya pada buang air kecil dan buang air besar. Maka tidak disyariatkan bagi orang yang kentut untuk beristinja sebelum berwudu. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagai orang, Imam Ahmad rahimahullah berkata, tidak terdapat dalam kitab, tidak pula dalam sunnah Rasulnya, adanya istinja dalam kentut. Yang adanya hanyalah berwudu. Yang kedua, tertidur kemudian tidak mengulang berwudu. Sebagian orang tertidur di masjid, kemudian apabila iqamah dikumandangkan, dibangunkan oleh orang di sebelahnya, lalu langsung bangkit sholat tanpa berwudu. Orang yang seperti ini wajib baginya untuk berwudu karena dia lelap dalam tidurnya. Adapun kalau dia sekedar mengantuk dan tidur ringan sehingga masih mengetahui siapa yang ada di sekitarnya, maka tidak wajib baginya untuk berwudu lagi. Yang ketiga, meninggalkan istinja dan istinsar. Istinja dan istinsar adalah menghirup air lewat hidung sampai ke pangkal hidung, mengeluarkan air yang dihirup tadi dari hidung. Sebagian kaum muslimin ketika berwudu hanya memasukkan jarinya yang basah ke dalam hidung. Dalil tentang hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dari Humran, beliau menyifati wudu Utsman radhiyallahu anhu, kemudian ia memasukkan tangan kanannya di bejana, lalu ia berkumur-kumur menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. Dan Nabi SAW bersabda, barang siapa berwudu hendaklah ia menghirup air ke hidung dan menghembuskan kembali. Dan barang siapa yang melakukan istijmar atau bersuci dari buang air besar dengan batu, hendaklah melakukannya dengan ganjil atau tidak genap. Yang keempat, menganggap mengusap leher dianjurkan, padahal sebenarnya tidak demikian. Ia tidak dianjurkan dan tidak termasuk ibadah wudhu. Kemudian yang kelima, doa pada saat membasuh anggota wudhu. Imam An-Nawawi berkata, doa-doa ini, yakni doa-doa pada saat membasuh anggota wudhu, tidak memiliki dasar. Dalam fatwa nomor 2588 dikatakan, tidak ada doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat membasuh dan mengusap anggota wudhu, dan doa yang disebutkan dalam hal ini adalah bikinan orang tidak berdasar. Yang diketahui secara syar'i adalah basmalah di awal wudhu, mengucap 2 kalimat syahadat di akhir wudhu, ditambah dengan ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci. Sahabat beriman yang semoga dirahmati Allah, semoga Allah memperkenankan segala upaya kita dalam menyempurnakan ibadah dan menerima segala amalan yang kita lakukan semata-mata hanya untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.